ketemu lagi di SP Media bagian podcast dengan saya Sarah dan rekan host saya Putri. Halo Putri. Hai Sarah, halo semuanya. Gimana nih kabarnya kamu Sarah dan gimana kabar pendengar kita? Hari ini kalian liburan pada kemana aja nih? Alhamdulillah kabar aku baik banget Sarah. Gimana nih teman-teman yang di rumah kabarnya? Baik juga kan? Pasti baik banget dong. Abis liburan pasti seger banget ya. Kemarin sih aku liburan gak Betul. kemana-mana ya. Aku cuman di rumah, tiduran, istirahat, terus scroll Keren medsos. banget dong. Iya, itu doang kegiatan aku. Bosan sih. Wah, kalau aku sih liburannya pasti jalan-jalan ya. Kan udah pas penat, udah banyak kerjaan, banyak tugas. Ya kali kita nggak jalan-jalan. Oh ya, kan tadi katanya kamu di rumah doang ya? Dan kerjaan kamu nge-scroll sosial media doang kan? Apa sih aplikasi yang sering banget kamu buka nih? Kalau aplikasi yang paling sering aku buka sih TikTok ya. Dan asal kamu tahu, kemarin aku lihat satu video yang isi komenannya tuh, wah itu jahat banget sih. Isinya dia dihujat semua dan aku sampai speechless banget bacanya. Kayak, aku gak nyangka kok ada sih orang bisa ngatain orang lain sejahat itu. Kayak, aku benar-benar wah, ini orang-orang perlu banget sih edukasi tentang bagaimana kita menggunakan bahasa yang baik dan benar sekalipun kita mengkritik orang lain gitu. Wah, bener sih, aku juga kaget. Padahal kan kita cuma melihat dari media sosial kan, kita nggak melihat gimana sih orang-orang itu kehidupannya sehari-hari. Tapi kok bisa ya orang segampang itu menghujat padahal cuma melihat dari beberapa menit, bahkan beberapa detik. Aku ngerasa sayang banget ya generasi sekarang ini kok bisa gitu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik segampang itu sebelum dicari kebenarannya. Dan aku setuju, perlu banget nih edukasi untuk orang-orang sekitar bagaimana penggunaan bahasa yang baik. Nah, pas banget nih dengan bahasan kita podcast hari ini. Jadi, hari ini kita akan membahas topik apa sih, Sarah? Jadi hari ini kita akan membahas satu topik yang pasti sangat banget bermanfaat bagi semua orang, yaitu em, intinya tuh topik ini membahas tentang bagaimana sih kita menggunakan bahasa yang baik dan benar sekalipun di media sosial. Karena ini menurut aku penting banget sih orang-orang harus tahu gimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sekalipun itu di media sosial ya. Tentunya Setuju, dalam setuju. kehidupan sehari-hari pun kita sangat amat penting untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu. Oke, nah tadi kan udah di-spill ya sama Sarah. Jadi, topik bahasan kita hari ini yaitu berkata baik bahasa Indonesia di media sosial. Nah, untuk membahas topik ini, kita nggak hanya berdua doang loh. Kita kedatangan influencer cantik. Ini influencernya tuh Siapa tuh, lagi Kak? rame banget dibicarain di media sosial. Wah, Penasaran nggak? penasaran. Oke, kita panggil aja ya influencer cantik kita yang lagi digemari banyak orang, yaitu Lisa dan Riri. Lisa, hai Riri. Hai, Kak Lisa. Halo, Riri. Hai. Wah, gila cantik Nah, banget. Oh my cantik-cantik banget ya influencer God. ini. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Putri dan Sarah gimana nih kabarnya? Kita Wah, alhamdulillah baik juga, baik banget ini. Gimana kemarin liburannya, Kak Lisa? Seru banget ya karena di liburan aku kemarin aku juga lebih banyak ketemu sama teman-teman, terus juga aku banyak belajar banyak hal lah gitu dari lingkungan sekitar dan teman-teman juga. wah, keren Wih, banget seru sih banget ya. liburannya selain dipakai buat jalan-jalan, juga buat mencari ilmu baru. Keren banget ya emang influencer cantik kita yang satu ini. Nah, kalau yang satu lagi, Riri, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Gimana liburannya, Kak Riri? Seru kah? seru banget. Tapi gue tuh cuman ini apa di kasur doang sih ya liburnya. Oh, sama Sama dong nih kayak kayak aku, Kak. Sarah. Oke, oke. Jadi,
Sebenarnya liburan ini punya banyak waktu yang dilakuinnya tuh sesuai kebutuhan masing-masing ya. Aku dan Lisa yang butuh jalan-jalan, refreshing karena Betul. penat sama kerjaan. Sedangkan Sarah dan Riri butuhnya ya udah tiduran. Capek kan sama Iya, kerjaan. karena aku merasa tiduran itu sebagai suatu self reward sih. Karena kemarin kita hektik banget itu kerja yang sampai lemes banget setiap beres kerja itu kita butuh banget buat sendiri gitu, butuh banget buat di kasur, butuh banget buat menenangkan diri itu merupakan suatu hal yang gak ada tandingannya daripada menurut aku ya, daripada kita sekarang jalan-jalan itu menurut aku membuang-buang banget energi sih. Jadi kalau tiduran Waduh, aku waduh. rasa aku aku rasa aku bisa nge-recharge diri aku dan bisa kembali lebih seger gitu buat kerjaan selanjutnya. Wow. Setuju, Setuju sih, tapi setuju. menurut aku jalan-jalan lebih seru. Bener gak sih, Lisa? Setuju banget karena kalau menurut aku sendiri setelah pusing dengan banyaknya kerjaan, aku bisa nge-explore hal baru bersama teman-teman dan juga orang-orang baru yang aku temuin. Terus aku juga bisa ngelihat uh, alam secara langsung. Biasanya kan ngelihatnya laptop, handphone, terus aku sekarang bisa ngelihat pantai, gunung dan lain-lain secara langsung lebih kayak aku merasa itu adalah salah satu cara aku untuk recharge energiku buat balik lagi. Ih, emang nih keren banget ya pengalaman-pengalaman liburan dari influencer cantik kita yaitu Lisa dan Riri. Nah, sebenarnya rencana kita mengundang kalian ini untuk membahas penggunaan bahasa yang baik di media sosial. Terus kita bukan sama kalian berdua aja loh, kita juga kedatangan ahli bahasa yang pastinya akan membuat bahasan kita lebih menarik dan jauh lebih bermanfaat, yaitu Dr. Zoeha. Halo Dr. Zoeha, selamat datang. Halo, Halo dok, gimana Halo kabarnya dok. dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebenarnya saya dan host ingin mengucapkan terima kasih karena dokter sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di podcast kita hari ini. Tentunya podcast ini kita berharap dapat memberikan manfaat kepada pendengar yang di rumah maupun bagi saya sendiri. eh, Manfaat mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika kita bermedia sosial. Terima kasih ya, Dok. Terima kasih juga kepada Lisa dan Riri telah bersedia hadir untuk pembahasan kita hari ini yang tentunya akan sangat menarik. Halo Risa, halo Riri. Hai Putri, hai Sarah. Terima kasih banget atas kesempatannya. Jadi aku bisa bergabung di sini. Halo semuanya, terima kasih sudah mengundang. Wah, asik. Kita kedatangan dua influencer yang digemari banyak orang. Sebelumnya, terima kasih ya sudah datang. Nah, Risa ini sosok influencer yang terkenal dengan penggunaan bahasanya yang sangat bagus. Sedangkan Riri influencer yang terkenal dengan bahasa gaulnya yang menarik perhatian semua orang. Nah, selain kita bersama dengan dua influencer cantik ini, kita juga akan bersama ahli bahasa loh, yang pastinya akan membuat bahasan kita jauh lebih menarik dan lebih bermanfaat, yaitu Dr. Zuleha. Selamat datang, Dr. Zuleha. Halo, selamat sore semuanya. Senang bisa bergabung di sini. Wah, jadi di sini sudah ada Riri, Risa, dan juga Dokter Zuleha. Baiklah, kita mulai saja ya. Mungkin kita bisa mulai dari Lisa. Bagaimana bisa bisa kamu ceritakan sedikit tentang pengalamanmu sebagai influencer dan bagaimana kamu menjaga penggunaan bahasa Indonesia di media sosial? Tentu Sarah, sebagai influencer, aku merasa sangat bertanggung jawab atas konten apa aja yang aku bagikan. Aku juga berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak sekali tantangan dalam bermedia sosial dan berbahasa. Salah satunya itu menjaga konsistensi dalam berbahasa, terutama ketika kita berhadapan dengan beragam audiens yang menggunakan bahasa gaul dan juga slang. Wah, menarik banget loh. Dan bisa, kamu keren banget sampai saat ini dapat menjaga konsisten dalam berbahasa di media sosial. Emang sih, dari yang aku lihat di media sosial, konten kamu ini selalu menggunakan bahasa yang tepat. Menurut Dokter Zuleha sendiri,
apa sih dampak dari penggunaan bahasa yang tidak tepat di media sosial? Baik, penggunaan bahasa yang tidak tepat di media sosial ini dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif ya, seperti penyebaran informasi yang salah, misunderstanding, dan bahkan konflik sosial. Bahasa yang baik dan benar membantu menjaga komunikasi yang efektif dan harmonis. Nah, pasti banyak banget tantangan yang dihadapi untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di media sosial. Nah, Lisa, bagaimana dengan tantangan spesifik yang kamu hadapi nih? Apakah ada contoh situasi sulit yang pernah kamu alami terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Wah, pasti ada banget ya, Sarah, karena salah satu tantangan terbesarnya yaitu saat menangani komentar negatif atau ujaran kebencian. Kadang-kadang aku harus merespon dengan bahasa yang tegas, namun juga harus tetap sopan. Ini nggak mudah karena emosi juga bisa mempengaruhi cara kita untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Benar sih, kita tuh nggak bisa ya mencegah komentar negatif dari orang-orang, dan menanggapinya pun juga harus tenang. Padahal dari komentar negatif itu kita bisa emosi. Terus emosi bikin kita berkomunikasinya nggak bagus lah, atau malah memancing emosi orang lain. Menurut Dokter Zuleha sendiri, apa sih strategi yang bisa kita gunakan untuk menghadapi tantangan seperti itu? Baik, yang paling penting untuk menghadapi tantangan seperti itu, yang pertama, penting untuk tetap tenang dan tidak merespon secara emosional. Ya, menggunakan bahasa yang sopan dan jelas dapat membantu menghindari eskalasi konflik. Kedua, memiliki pemahaman tentang etika berbahasa di media sosial akan sangat membantu. Yang ketiga itu belajar dari situasi dan pengalaman sebelumnya, serta terus meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi dan berbahasa. Penting tetap tenang dan tidak merespon secara emosional itu menurut aku kunci banget ketika kita menghadapi komentar jahat atau komentar negatif lainnya ya. Itu saran yang sangat berguna sekali. Nah, Lisa, bagaimana kira-kira kamu mengimplementasikan strategi atau saran tersebut dalam aktivitas sehari-hari di media sosial? Baik, Sarah, aku selama ini selalu mencoba untuk merespon dengan tenang dan juga sopan. Meskipun terkadang sulit juga buat aku karena yang namanya manusia kan pasti ada emosi naik turunnya juga ya kan. Selain itu, aku juga sering berdiskusi dengan teman-teman influencer yang lainnya dan juga mengikuti pelatihan atau seminar tentang komunikasi yang efektif. Selain itu, aku juga selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan terus belajar dari setiap pengalaman yang pernah aku lewati. Wah, hebat sekali. Nah, untuk kita menyeimbangkan antara kreativitas berbahasa dan penggunaan bahasa yang benar, Dokter Zuleha, bagaimana sih caranya untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut? Karena pasti sulit sekali ya untuk menyeimbangkan antara kreativitas bahasa dan penggunaan bahasa yang benar. Karena biasanya yang kreatif itu bahasa slang nggak sih, biar lebih kreatif dan bervariasi gitu ketika kita berbahasa dengan orang lain. Iya, betul. Tetapi pendidikan bahasa yang baik itu sangat penting ya. Kita perlu mengenalkan kepada generasi muda bahwa bahasa Indonesia memiliki tata bahasa yang harus dihormati, tetap sambil memberi ruang untuk kreativitas. Misalnya, di sekolah bisa diajarkan konteks penggunaan bahasa formal maupun informal, seperti itu. Oke, jadi saran dari Dokter Zuleha ini penting juga ya. Kita harus mengetahui situasi dan konteks yang lagi dikomunikasikan. Terus dari diri sendiri, gimana sih? Kamu ini kan influencer yang terkenal menggunakan bahasa gaul atau tidak baku di konten-konten. Dan ternyata itu sangat menarik perhatian masyarakat Indonesia. Apa yang mendorong kamu untuk memilih gaya bahasa tersebut? Ya Putri, jadi gue lebih suka pakai bahasa gaul atau slang, soalnya kan lebih deket sama audiens gue, terutama yang muda-muda, apalagi generasi Z ini kan ya. Terus mereka tuh lebih nyambung sama konten gue kalau gue pakai bahasa sehari-hari mereka. Tapi di sisi lain juga gue tahu ini bisa jadi tantangan, terutama dalam hal menjaga profesionalisme dan terutama dalam nyampein info yang benar ke audiens. Wah, sangat berbeda sekali ya dari kita melihat Lisa yang penggunaan bahasa Indonesianya yang sangat tertata, kemudian kepada Riri yang
sehari-harinya berkomunikasi dengan bahasa Indonesia slang ya. Nah, menurut Dokter Zuleha, apa pendapat Anda tentang penggunaan bahasa gaul di media sosial? Apakah ada batasannya? Ya, bahasa gaul ini memang memiliki tempatnya ya, terutama untuk mendekati audiens tertentu. Namun, penting untuk tetap memperhatikan konteks maupun situasi. Misalnya, dalam menyampaikan informasi yang penting atau resmi, sebaiknya menggunakan bahasa yang lebih formal dan jelas. Penggunaan bahasa gaul sebaiknya tidak mengorbankan kejelasan dan keakuratan informasi. Oke, jadi sebenarnya kita ini nggak apa-apa ya menggunakan bahasa gaul, namun kita juga harus tahu nih konteks dan situasi. Nah, dari diri sendiri, pernah nggak sih kamu ngalamin kesulitan atau masalah akibat penggunaan bahasa yang gaul? Dari gue sendiri pasti pernah Putri, kadang ada yang salah paham atau komentar negatif atau apalah itu dari orang-orang yang merasa bahwa bahasa gue itu terlalu informal atau gak hormat bahasa Indonesia. Gue juga kadang coba buat ambil kritik itu sebagai pembelajaran dan kadang-kadang gue sesuaikan gitu gaya bahasa gue sama sesuai konteksnya. Wah, menarik sekali ya Riri. Emang sih pasti ada apa ya sisi negatifnya ya, bukan negatif sih, lebih ke apa ya orang yang mungkin gak nyaman dengan penggunaan bahasa gaul ya. Nah, bisa diceritakan gak sih pengalaman spesifik yang pernah kamu alami terkait dengan penggunaan bahasa gaul ini? Oh iya, ada satu kejadian nih, gue pernah ngepost video review produk, terus gue pakai bahasa yang santai banget gitu. Terus ada yang komen bilang kalau bahasa gue itu gak profesional dan bikin mereka bingung. Akhirnya gue belajar dari situ buat lebih hati-hati dan nyesuaiin bahasa gue kalau kontennya emang itu keseriusan. Aku malah baru tahu loh kamu pernah kejadian kayak gitu. Tapi kamu keren loh, kamu bisa mengambil inti dari permasalahan itu. Jadi kamu juga lebih berhati-hati dan menyesuaikan bahasa sesuai dengan kontennya. Terus gimana sih respon audiens kamu terhadap perubahan tersebut? Ya awalnya sih ada yang protes, bilang gue jadi kaku. Tapi lama-lama kan mereka juga ngerti kalau gue tuh pakai bahasa itu buat tergantung situasinya gitu. Gue juga tetap bisa santai kok kalau kontennya cocok, tapi gue juga bisa lebih formal kalau emang diperluin. Wah, nah untuk Dokter Zuleha, ada gak sih tips yang bisa Anda bagikan untuk para penggemar agar dapat berkomunikasi lebih baik di media sosial? Tentu, Sarah, saya punya beberapa tips yang akan saya bagikan ya. Yang pertama ini selalu gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami ya. Yang selanjutnya yang kedua ada hindari penggunaan kata-kata yang bisa menyinggung atau memprovokasi seorang. Yang ketiga, jika memungkinkan, selalu membaca ulang sebelum memposting sesuatu hal. Yang keempat, jangan ragu untuk mencari referensi atau bertanya kepada ahli jika ragu dengan penggunaan bahasa tertentu. Bisa tanya ke saya ya kalau mau. Oke, siap. Bermanfaat banget tipsnya. Mungkin dari aku sendiri ataupun pendengar yang ada di sini dapat mengimplementasikan tips dari Dokter Zuleha sendiri. Nah, aku mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Lisa, Riri, dan Dokter Zuleha atas berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Jadi kita lebih mengetahui nih penggunaan bahasa yang baik di media sosial. Mungkin untuk yang terakhir, eh, bisa apakah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan dari Lisa, Riri, ataupun Dokter Zuleha? Tentu Putri, aku ingin mengajak kepada semua pendengar untuk selalu memperhatikan penggunaan bahasa kita di media sosial. Karena bahasa yang kita gunakan adalah cerminan diri kita karena dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu juga jadi salah satu bentuk penghargaan kita terhadap bangsa dan bahasa kita sendiri. Jadi, ayo semua pendengar, mari kita terus belajar dan berusaha untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, gue setuju banget sama Lisa. Meskipun gue sendiri sehari-hari pakai bahasa gaul, gue juga ngerti kok pentingnya bahasa yang baik dan benar. Yang penting kita tuh tetap saling menghormati satu sama lain dan berusaha buat komunikasi dengan jelas dan sopan. Dari saya berharap untuk kedepannya tuh banyak kolaborasi antara ahli bahasa, pemerintah, dan komunitas digital seperti influencer ya.
biar bisa semakin kuat untuk menjaga dan memajukan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih banyak Lisa, Riri, dan Dokter Zuleha. Nah, sejatinya penggunaan bahasa yang baik dan benar ataupun menggunakan bahasa gaul itu tidak ada salahnya, asalkan kita tahu tempat dan tahu penggunaan yang tidak akan menyinggung orang lain atau komunitas lain itu seperti apa. Nah, dari podcast kali ini kita mendapat banyak banget ilmu dan semoga diskusi kita hari ini memberikan manfaat bagi semua pendengar juga ya yang di rumah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Betul. Mungkin dari pendengar kita bisa dikomen ya, menurut kalian gimana sih penggunaan bahasa yang baik di media sosial? Jangan lupa like dan subscribe, serta bagikan podcast ini jika merasa bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.